Kota Jambi. Nah, hormati kami Dewan Penasehat DPTSB Cabang Kota Jambi. Nah, hormati kami pengurus wilayah dan jajaran. Nah, hormati kami yang kedalam pengurus sektor. Semua mitra kami di nama Dahon teman-teman persadaka Nasari Lemon di dalam Rohtainan Amang Borunami Doa Borunami Nihau Nawau Nami Saluna. Musyawarah cabang adalah forum tertinggi di tingkat cabang yang wajib dilaksanakan satu kali dalam satu periode. Salah satu agenda musyawarah cabang adalah evaluasi kinerja pengurus dan pemilihan pengurus dalam satu periode pengabdian. Dengan berakhirnya masa pengabdian pengurus PPTSB Cabang Kota Jambi periode 2020-2024 yang ditetapkan pada Muscap tahun 2019 wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk dievaluasi melalui sidang paripurna musyawarah cabang PPTSB Cabang Kota Jambi. Kami selaku pengurus PPTSB Cabang Kota Jambi periode 2020-2024 telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dan kewajiban kami sebagaimana mestinya. Berkat kerjasama pengurus dan dukungan penasehat serta pengurus sektor, roda organisasi PPTSB Cabang Kota Jambi dapat berjalan dengan baik walaupun tidak optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor dan kondisi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus PPTSB Cabang Kota Jambi periode 2020-2024 dan sekaligus memohon agar berkenan memberi tanggapan dari seluruh peserta musyawarah cabang. Untuk itu, sebelum kami lanjutkan laporan pertanggungjawaban kami ini, mungkin ada baiknya dari sekretaris dan bendahara melaporkan kondisi keanggotaan dan selanjutnya nanti laporkan kondisi keuangan secara organisasi nanti akan kami sambung kembali. Untuk itu kami sampaikan pertama ke sekretaris. Oleh Ketua Cabang, tokoh kami di sekretaris, lalu kami lima berupa laporan keanggotaan. Cabang daerah mungkin tadi untuk lembaran data bagi saksinya di lembaran terakhir secara resume materi laporan tertentu anak-anak untuk pemaparan satu baca mengenai untuk laporan keanggotaan mana jumlah anggota mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 8 pada tahun 2023 dan ini terrekapitulasi pada saat rangka cabang. Sektor 1 total jumlah anggota yang terdaftar 270 kakak. Sektor 2 yang terdaftar 291 kakak. Sektor 3 yang terdaftar 180 kakak. Sektor 4 yang terdaftar 134 kakak. Sektor 5 yang terdaftar 87 kakak.
Sektor 6 yang terdaftar 139 KK. Sektor 7 yang terdaftar 272 KK. Dan yang terakhir sektor 8 berjumlah 35 KK. Total keseluruhan ruas PPTSB cabang Kota Jambi periode 2023 pada saat Rakercap ialah 1.418 KK. Jadi di sektor nami mungkin naso pas jumlah anggotana buima tujuan meari hitam masih pada negara ada lima juga mereka pahami di ucap atau saya soalnya laporan anggota kami sekretaris Korea Bebaso Upasankannya saya itu bendahara Laureat yang kedua jabat laporan pertanggungjawaban anak kedua laporan keuangan pada kesempatan di buku musyawarah bunga cukup jelas. Jadi garis-garis besar nama pasangan kami berjudul laporan PPTSB Cabang Kota Jambi Januari 2023 sampai 28 April 2023 sudah disampaikan pada saat Rakercap tanggal 29 April 2023. Pada laporan keuangan ini tanggal penulisan dan juga pencatatan seperlunya adalah berdasarkan tanggal transaksi dan beberapa ada sama dengan tanggal kegiatan. Laporan keuangan tidak akan kami bacakan lagi karena sudah rinci pada lembaran buku ucap ini, baik pemasukan, pengeluaran umum, ulang lasmiroha, dokmiroha, kebijaksanaan, dan rekapitulasi tanggal 28 April sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Sebagai terakhir, pada halaman 10 laporan ini seperti yang tercatat di buku ucap di lembar ke-10 tercatat saldo 59.189.000 dengan rincian gedung 26.848.000, dana rencana aset 17.156.000, kas murni 15.185.000. Bila tertulis di situ 15.186 untuk ada kesalahan. Yang benar adalah 15 kas murni 15.185.000. mau datang di Amangkornami Bendahara Cabang. Selanjutnya di dalam doa yang mungkin di bagian panitia cerita laporan secara lengkap bunga adong di batuba panitia molotun kubai kami be disur itina laporan kami molodon orang doli boleh ikan non masih patak kasan yang kedamang do tenang mengawali tugas pengurus Cabang Kota Jambi periode 2020-2024. Langkah pertama yang kami bentuk adalah membentuk komposisi kepengurusan tinggi dan bidang-bidang. Untuk itu dalam pelaksanaan program-program di bidang-bidang, kami bacakan pelaksanaan program di bidang organisasi dan keanggotaan.
inventarisasi jumlah organisasi sektor ada di Kota Jambi adalah 8 sektor, dan jumlah tadi sudah dibacakan jumlah keanggotaan seluruh cabang Kota Jambi sudah dibacakan oleh sekretaris. Sektor sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, baik di tingkat pusat kepengurusan PPTSB, baik di tingkat pusat, wilayah, dan cabang sampai ke sektor, periodisasinya adalah 4 tahun 1 periode. Namun sesuai dengan hasil raker PPTSB cabang Kota Jambi, khusus untuk kepengurusan sektor yang ada di Kota Jambi diperpanjang 1 tahun menjadi 2020 sampai 2025 dengan tujuan agar lebih tertata dalam periodisasi kepengurusan di wilayah Provinsi Jambi. Hasil raker PPTSB Kota Jambi tahun 2021, 2022, 2023, maka sektor tersebut diperpanjang menjadi 5 tahun hanya 1 kali. Jadi berikutnya tahun 2025 sampai tahun 2029, dan harapannya pengurus cabang berikutnya melatih pengurus sektor di sektor masing-masing. Di dalam kewenangan perlu juga kami sampaikan bahwa hasil daripada raker tersebut di bidang organisasi, maka cabang Kota Jambi dinegarkan menjadi 2 cabang dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan kepada sektor-sektor maupun kepada ruas PPTSB cabang Kota Jambi, dengan harapan bahwa kita yang ada di Kota Jambi ini tetap sisada ulau. Itulah yang kami sampaikan di bidang organisasi dan keanggotaan. Pelaksanaan di bidang pendidikan, bahwa pelaksanaan di bidang pendidikan sampai tahun 2023 ini selalu berlangsung pelaksanaan gerakan 2000 yang dulu di periode pertama adalah gerakan 1000 ditingkatkan menjadi gerakan 2000, dan 2023 juga kita melaksanakan hal tersebut, dan yang menerima bantuan pendidikan tersebut masih tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Di bidang adat sosial budaya, pelaksanaan adat di lingkungan PPTSB Kota Jambi adalah masih sangat terbilang sesuai dengan zaman dan adat istiadat yang kita anut di lingkungan PPTSB Kota Jambi. Harapan kita khususnya perihal pelatihan Prasinabung, dengan harapan setiap sektor bisa terbentuk satu Prasinabung. Mungkin sampai saat ini belum bisa terlaksana karena berbagai hal. Untuk itu kami mohon maaf kepada seluruh ruas PPTSB yang ada di Kota Jambi ini. Mungkin kedepannya masalah adat masih perlu kita bicarakan, masih perlu kita perbaiki demi kebersamaan kita di Kota Jambi ini. Penyaluran bantuan baik duka maupun sukacita PPTSB cabang Kota Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja
yaitu dari PPTSB cabang Kota Jambi 100.000 untuk pesta perkawinan, untuk pesta perkawinan 100.000, untuk duka 100.000, 150.000 dan 250.000. Mungkin semua kita pengurus sektor mengetahui hal tersebut. PPTSB cabang Kota Jambi juga melaksanakan program sosial berupa kebijakan bantuan sosial kepada keluarga PPTSB yang mengalami sakit atau ketidakmampuan dan bantuan kepada keluarga Sinaga yang mengalami musibah meninggal dunia di Kota Jambi. PPTSB cabang Kota Jambi juga pada masa COVID kita membentuk posko COVID-19. Kebetulan pada saat itu Bapak Ketua Wilayah bersedia memberikan tempat tinggal mereka jadi posko COVID-19. Mungkin tidak ada angka-angka di sana, tapi bisa kami rincikan. Kami bisa, cabang Kota Jambi bisa menyalurkan 255 paket di luar bantuan dari yang kedua. Untuk itu terima kasih kepada Bapak kami, Bapak Parsawan dari Menkumham yang telah memberikan bantuan juga pada saat COVID-19 yang lalu. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menkumham melalui Bapak Parsawan Sinaga. Pelaksanaan program kerja di bidang generasi muda baru-baru ini gerak generasi muda melaksanakan musyawarah Gema dan telah terbentuk kepengurusan generasi muda yang terbaru. Mungkin nanti masih ada waktu untuk pelantikan mereka, itu akan ditentukan dan dari generasi muda tersebut. Generasi muda juga mempunyai priorisasi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan program kerja mereka yang membuat, dan kita menyetujui dan mengarahkan di dalam pelaksanaan program kerja dari generasi muda. Di bidang aset sampai saat ini PPTSB Kota Jambi memiliki aset kita yang mungkin tidak berkembang selama ini, yaitu sebesar 17.156.000 rupiah. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah laporan pertanggungjawaban kami sebagai pengurus cabang. Kami sadar dan kami yakin bahwa kami sebagai manusia biasa banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi kami sangat bersyukur dukungan dari seluruh pengurus cabang. Untuk itu saya secara pribadi sebagai Ketua Cabang Kota Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus PPTSB Cabang Kota Jambi. Demikian juga halnya dengan kerjasama yang sangat baik dengan pengurus sektor. Untuk itu saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus sektor yang selama ini membantu dan meringankan pekerjaan kami apabila ada pekerjaan yang tidak kami bisa laksanakan, tapi kami dibantu oleh pengurus-pengurus sektor di tempat kita masing-masing. Demikian juga terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Penasehat yang telah memberikan arahan kepada kami dan memberikan support moral kepada kami sehingga kami melaksanakan tugas tersebut berjalan dengan baik. Sebagai saran terakhir dari kami juga mungkin menyampaikan apakah perlu mungkin di dalam perkembangan zaman, di dalam harga yang semakin meningkat, apakah memang iuran kita ini akan kita pertahankan atau kita
tingkatkan untuk bisa pelayanan yang lebih maksimal kepada anggota PPTSB cabang Kota Jambi. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf sebagai pengurus, dan kiranya dengan terlaksananya musyawarah cabang pada saat ini terpilih kepengurusan yang baru dan yang lebih potensial, dan bisa kita tetap satu dalam PPTSB di Kota Jambi ini, baik di wilayah, demikian juga seluruh Indonesia. Demikianlah laporan yang kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Untuk itu kami mohon kesediaan dari pimpinan sidang untuk menerima laporan pertanggungjawaban kami. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pengurusan PPTSB cabang Kota Jambi. Aplaus yang meriah. Kami mohon pimpinan sidang menerima laporan pertanggungjawaban kami. Sini, terus sini. Udah. Laporan pertanggungjawaban kami telah sampaikan kepada pimpinan sidang. Ada yang perlu kami bacakan. Surat keputusan dari PPTSB wilayah menerima alih-alih sadar masukan nanti mengenai pelaksanaan program kerja bidang aset. Sebelum nanti baik di rakyat wilayah Bali Maria Pasana melalui alana adendo panitia aset kita melalui kami melalui dana aset nasi cabang 1,150 ribu boy mani pasang panitia aset. Iba masuk kami mengenai merevisi anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak cukup sebentar. Boy mandor pahatai terbahas bahwa kesepakatan mau sore kita bahas penting ya, dan terkejar Molongan sendiri sekilas memang sudah wajar untuk naik molo iuran. Budiman masukan jabatan dapat kami sektor telu oleh baik dari sektor 3 dengan sah menerima laporan pertanggungjawaban pengurus PPTSB cabang. Terakhir dari sektor 2. ya, siap perintah kedua. Siap sektor 2 boleh menanggapi laporan pertanggungjawaban dari pengurus cabang. Dan sektor 2 secara umum menerima, ya kan? Itu kan kedua. Menerima dengan baik, sekedar soal masukan nanti kita ada lempar terkait iuran. Mulai berpikir mungkin iuran ada hubungannya dengan negara rumah tangga. Tidak sekedar kita tetapkan. Sementara dalam kita kan PPTSB kalau saya kurang ini kurang jelas memahami bahwa seluruh Indonesia. Tapi itu pun manusia sektor 2 menolak Marmika pendidikan kami luas sekali mungkin tetap deh beriuran. Saya kemampuan ini luas secara umum. Alana kebetulan wilayah kami wilayah pengembangan dulu di Kota Jambi. Jadi yang kena dasar kena rosen juga. Nah, baru di Pemusatdean, ZDP Maringanan ala negara performance kontrago. Marni Modi, borak tu boleh dipikir hati boleh
tetap beban iuran di pemerintah. Saya naik pertimbangan tidak posisi kasta sampai dua tahun dan mencukupi. Artinya boleh mencukupi kebutuhan di pemerintah. Soalnya mana tanggapan saya sektor modal Menerima. Baik, Bapak Ibu dan Bapak saya berdua segala kasih memutuskan menerima. Namun tidak dikatakan untuk iuran tadi Habis. Baik, saya perlu mengenai dalam laporan di Tuhan sendiri dari mulai Tanggapan. Jadi dengan atas tadi ini pemaparan misian sesuai alam yang mulai ruangan keadaan ini menganggap percayaan PPTSB. Jadi mau menanggapi cukup baik diterima. Jadi sambilan paparan terbukti yakin kalau naik mengusulkan asa naik iuran memang boleh secara gampang untuk mengatasi biaya naik iuran. Kalau ikon tabo yang sudah kita aluna atau nasi-nasau yang sudah dimenangkan apalagi mata panai. Jadi untuk mengatasi kekurangan dan pola terbaik sian iuran sudah bercara untuk menutupi misalnya di beberapa tahun atau segala channel. Jadi mau naik kalau iuran udah tuh nasi tabur dan sanggup karena sedia rumah tangga lebih dari sapiono di hutan semua. Jadi di masyarakat kami kita bayar orang bayar. saya dalam saya kami dan kita mau berkata satu cukup. Kemarin pesantren ada dan setahun itu pengurusan baru mana panitia aset asal atau persoalan panitia ini lau mengalami lau mendapat akar serta gimana? Dapat dulu dapat dua oleh apa tong di bidang jemaah mengalami hubungan kepengurusan jemaah kalian ada koreksi Bu itu selagi 2 tahun ala nama satu pengurusan di pengurus cabang 4 tahun kalian kalau 2 tahun masa kepengurusan di Gemai harusnya di awal kepengurusan berarti itu atau menurut kalau tidak salah sekarang 2020 berarti saat 2025 tidak berubah emang dapat ganti kepengurusan akan ganti belum tentu pembina lumayan terpilih kedua di pembina berikutnya. Jadi opsi koreksi atau tujuannya artinya mau di kepengurusan kedua atau wilayah jemaah dibentuk kepengurusan kalau saya 2 tahun masukkan ke pertengahan diganti kepengurusan jemaah. Jadi tetap dalam kepengurusan yang sama. Omong koreksi itu kita tujuannya bagaimana menarik? Sekarang PPTSB cabang Kota Jambi sehubungan dengan semakin bertambahnya populasi warga PPTSB di Kota Jambi serta untuk mengakomodir pelayanan terhadap warga PPTSB yang lebih baik, maka dirasa perlu untuk PPTSB cabang Kota Jambi memegangkan organisasi PPTSB cabang Kota Jambi dengan ketentuan sebagai berikut.
menimbang dan selanjutnya mengingat hasil rapat kerja cabang PBTSB cabang Kota Jambi 2021, 2022, 2023 dan program kerja cabang memperhatikan hasil rapat kerja wilayah Raker UIN tahun 2022 dan program kerja wilayah bidang OKK, memutuskan memekarkan PBTSB cabang Kota Jambi menjadi 2 cabang yang terdiri dari cabang Kota Jambi 1 dan PBTSB cabang Kota Jambi 2. Keanggotaan kedua cabang tersebut di atas adalah sesuai dengan hasil musyawarah mufakat cabang di tahun 2023, bahwa untuk efektif dan lancarnya roda organisasi PBTSB cabang Kota Jambi 1 dan 2 dirasa perlu menunjuk komposisi pengurus PPH cabang yang baru dengan menerbitkan surat keputusan. Dalam perjalanan roda organisasi akan mengedomani anggaran dasar, anggaran rumah tangga PBTSB se-Indonesia serta petunjuk dari pengurus PBTSB wilayah Provinsi Jambi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Tertanda Ketua Wilayah Dr. Anus Albertus Sinaga MPD, Sekretaris RPH Sinaga ST. Demikianlah surat keputusan dari PBTSB wilayah Provinsi Jambi. Mungkin dalam selanjutnya di acara berikutnya nanti mungkin termasuklah masalah pemekaran Kota Jambi dan tanggapan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus PBTSB Kota Jambi. Demikian, terima kasih. Berikan aplaus sekali lagi kepada pengurus harian cabang PBTSB Kota Jambi. Baik, demikian Bapak Ibu dalam baiknya kita sudah mendengar pemaparan laporan